Selamat datang kembali ke Geisha. Pada tutorial kali ini agak berbeda ya. Ada permainan animasi sedikit. Ini masih uji coba, jadi belum belum final. Nanti masih diuji coba. Saya bisa berekspresi dengan santai, slow, dan Anda bisa melihat ketika saya membuat tutorial seperti apa. Namun saya tidak mau menampilkan wajah asli saya karena takut nanti kalian kaget saya terlalu tampan. Bercanda. Nah, langsung aja ke tutorialnya. Kita akan membahas tentang cara install Webmin. Seperti biasa kita akan menggunakan Linode ya. Linode, kita pakai Linode. Ini seperti biasa tanpa editan ya. Kita langsung one take download. Dan kemarin saya sudah bikin, saya ketawa sendiri ngeliat animasi saya sendiri ya, tawain karena saya masih anak kecil. Nah, di sini ada ini CentOS maksud saya. Ini kita seperti biasa, ambil Singapura, ini ambil yang 2 GB. Ini bisa diganti semuanya. Untuk sandi kita biasa pakai random password. Seperti biasa kita pakai random password. Di sini passwordnya mana, random password. Nah ini. Nah, kita seperti itu yang gampang-gampang aja. Kita lupa. Ini agak grogi ya. Belum terbiasa. Ini sandinya kita buat di sini. SSH ini nanti saya juga bikin tutorial tentang SSH lagi ya. Itulah, kita create dulu. Ini bahannya CentOS dan sandinya sudah dibuat tadi, usernya seperti biasa. Dan perlu dicatat, IP yang bagus pada Linode itu adalah 9, dan IP seperti ini kurang bagus ya. Jadi sebenarnya kalau untuk serius jangan pakai IP awalan 172. Ada ikan. Dan kita tunggu beberapa detik. Di sini ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah script webnya. Anda cukup ke Google, ketik Webmin install, pasti akan muncul situs aslinya. Ini adalah situs aslinya. Kita bisa pakai source, dibiasakan itu ngambil dari source aslinya. Jadi tidak ada, masih ada yang udah mentranslate lebih mudah lagi. Namun saya akan ajarin gimana sih caranya mengambil script dari situs aslinya. Untuk Linode-nya ini udah bisa kita akses saja. Ini ada bekas saya. Ini kita login. Nah, ini udah ada aksesnya ya. Di sini untuk server yang baru itu sudah ada di terminal. Maaf saya nggak konsen, itu anak saya nih ya, jadi agak konsentrasinya agak sedikit kurang bagus. Tapi kita lanjutkan videonya karena udah langsung kita bikin update dulu. Ya konsen, kita update dulu. Setelah nanti diupdate lalu kita install Webminnya. Di sini update-nya berbeda dengan di Digital Ocean, jadi agak animasinya lucu. Saya ketawa sendiri melihat animasinya. Oke, itu hiburan ya. Hiburan aja itu di pojok. Jangan terlalu dianggap serius. Kita tunggu sampai ini selesai. Tunggu saja. Mana ini? Baru 49. Ditunggu. Udah clean up. Kita tunggu ya. Ini biasanya sekitar 1 menit.
tapi bergantung spek servernya. Karena kita cuma pakai 1 core dan 1 giga, biasanya itu 25% dari dedicatednya atau 10% bahkan. Nah, jadi harap bersabar ya, jangan terlalu sering. Loadingnya lama seperti biasa. IP172 lambat ya, lambat sekali. Oke, udah berhasil ya. Di situs webminnya itu di sini kelihatan bahwa kita installnya ke CentOS masuknya ke RPM. Nah, ini ada RPM. Di sini ada untuk install PL dulu, PL ya, itulah. Nah, ini udah, kita load source-nya. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Di sini widgetnya kita dulu, ternyata widgetnya seperti biasa harus diinstal dulu. Oke, kita get source-nya. Ini FPF6. Oh, ternyata on FPF6-nya. Di sini udah ada webmin-nya RPM. Lalu kita install webmin-nya. Cuma seperti ini aja. Tara. Dia butuh unzip. Oke, kita install unzip dulu. Maaf, belum jadi ternyata. Unzip. Tuh, file juga. Oke, kita install lagi. Data dumper. Kita googling dulu. Ini errornya kenapa ya? Harusnya nggak ada error seperti ini. Yos. Kita lihat. Oke, ini ada CentOS data dumper. Kita pakai cara yang kedua. Oke, ini udah. Kita coba install webmin-nya. Saya ada yang lupa. Ini harus bikin dulu repositonya. Nah, kita bikin dulu pakai nano. Nah, ada nano. Lalu kita bikin repositonya dulu dengan santai. Anak saya jadi konsentrasinya rendah ya, jadi harap dimaklum ya, update ya. Sembarang ayah ketika anaknya bangun ya pasti konsentrasinya akan pindah dulu ya. Kita per data dumper. Oh, bilang ya errornya gitu, tinggal ketik data dumper. Kenapa nggak bilang seperti itu? Dasar. Nah, begitu ketika Anda menginstal di situs original, ada beberapa command yang tadi saya nanti saya akan tulis di deskripsi biar nanti kalian mudah dan tidak ada error yang terjadi seperti saya. Atau jangan saya tulis ya, kalian lihat video ini sampai beres. Enggak lah, nanti insya Allah akan saya tulis, kalian hemat kuota. Semoga kalian senang video yang saya buat. Oke, ini udah dibuat ya. Kita langsung aja ke proses aksesnya. Seperti ini aksesnya. 10.000. Ini nggak bisa diakses ya. Kita coba cek apakah ada firewallnya. Ya, ternyata ada firewallnya. Oke. Yos, kita masuk dulu. Udah masuk, tadi kan udah bikin rootnya ya, ini rootnya. Lalu kita login root ke sini. Nah, ini udah masuk. Loading. Nah, udah. Ini prosesnya. Ini wing. Nah, di sini lebih
ini kan ada update kernel katanya, suruh di restart. Nanti kita akan restart juga. Di sini lebih webmin yang terakhir saya juga dulu 2014 kalau nggak salah, 2014 waktu ini saya bermain AGC battery sama SSA injektor ya, SSA injektor. Itu dulu bukan SSA injektor ya, itu namanya rahasia, nanti kalian tahu. Intinya ini webmin biasanya saya bikin itu buat user SSA. Di sini ada sistem user dan grup, saya bikin di sini. Dari sini bikin usernya, jadi kalau pakai command kadang usernya itu kelewat, jadi memang sih kalau dari command kan gampang, add kali misalkan. Nah terus salah, udah lupa tuh di user, salah. Nah gini, user kali kalau misalkan mau masukin, nah ini jadi misalkan loginnya apa, nanti user itu bisa SSA pakai punya kita gitu kan. Kalau dari sini kan mereka bisa akses konsolnya. Langsung praktek aja ya. Nah langsung akses aja ke share kita. Nah contoh usernya adalah kali yang buat tadi dan sandinya tuh. User akan bisa terminal dan dia bisa widget misalkan CWRL google.com. Nah jadi dia bisa nge-get data dari konsol dan bisa ngotak-atik server lah intinya. Nah kalau misalkan saya nambahkan dari sebenarnya sama aja, cuma menambahkan bin bus itu ke bin parser sama. Nah jadi kalau add-nya dari sini tuh nggak bisa seperti itu. Misalkan contoh ya, tadi kan udah bikin user kali ya, dari konsol sini tuh muncul user kali itu. Nah kita bikin misalkan kali satu. Nah kali satu tadi kan udah keren ya, di sini real name nggak penting. Nah di sini bin false, bisa pakai bin false atau yang saya biasa pakai bin false ya. Nah terus di sini untuk normal passwordnya misalkan saya kasih ini misalkan contohnya. Nah terus lalu di create udah. Nah kita coba login ya, kali satu. Nah ini sana kita logout. Nah ini terminalnya nggak bisa dibuka, terminal nggak bisa tuh, langsung diskon kan, nggak bisa. Nah seperti itu triknya dulu waktu jualan ya, dan saya pakai webmin itu cuma buat itu. Oke, sekian tutorialnya. Mohon maaf anak saya nangis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi